Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara Zara Nadine dengan NIM 21343059 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adri, SPD, MP. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu program yang mengkontrol eksekusi program, aplikasi, dan berfungsi sebagai interface antara pengguna komputer dengan hardware komputer. Yang pertama, tujuan dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dipakai. Yang kedua, efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara efisiensi. Yang ketiga, kemampuan berkembang. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. A. Sistem operasi sebagai interface pengguna atau komputer. Umumnya pengguna aplikasi-aplikasi, yaitu end user, tidak berkepentingan dengan arsitektur komputer. Program sistem yang paling penting adalah sistem operasi. Sistem operasi menyembunyikan detail hardware dari pemrograman dan menyediakan interface yang mudah bagi pengguna dalam menggunakan sebuah sistem. Sistem operasi berfungsi sebagai mediator yang membuatnya menjadi lebih mudah bagi pemrograman dan program aplikasi dalam mengakses dan menggunakan fasilitas dan layanan. Pada umumnya, sistem operasi memiliki layanan dalam bidang-bidang di berikut ini. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti editor dan debugger untuk membantu pengguna pemrograman dalam membuat program. Yang kedua, eksekusi program. Beberapa diperlukan task untuk melakukan eksekusi sebuah program. Yang ketiga, akses ke perangkat I/O. Setiap perangkat I/O masing-masing membutuhkan instruksinya sendiri atau sinyal kontrol untuk operasi. Yang keempat, akses terkontrol ke file. Dalam file, kontrol harus mencakup pengertian yang tidak hanya sifat perangkat I/O saja, atau disk drive, tape drive, namun juga format file yang terdapat pada media penyimpanan. Yang kelima, deteksi error dan respon. Bermacam-macam error dapat terjadi pada saat sistem komputer bekerja. Yang keenam, accounting. Sistem operasi yang baik akan mengumpulkan statistik pemakaian bermacam-macam sumber daya dan memonitor parameter kinerja, seperti waktu respon. B. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Komputer adalah kumpulan sumber daya yang berfungsi untuk perpindahan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta untuk mengontrol fungsi tersebut. Sistem operasi menempatkan sebagian sistemnya di dalam memori utama, yang disebut dengan kernel atau nukleus, yang berisi fungsi-fungsi yang paling sering dipakai dalam sistem operasi, dan sisa dari memori utama digunakan untuk menyimpan instruksi lain dan data dan sumber daya memori utama. Ini dikontrol secara bersama oleh sistem operasi dan prosesor. C. Faktor penyebab evolusi sistem operasi. Sistem operasi yang penting akan selalu berkembang dengan alasan berikut ini. Yang pertama, upgrade hardware serta hardware jenis baru, misalnya versi UNIA dan OS 2 yang terdahulu tidak menggunakan mekanisme paging karena sistem-sistem operasi tersebut beroperasi pada mesin yang tidak memiliki hardware paging. Yang kedua, layanan baru. Untuk menjawab kebutuhan para pengguna atau para manajer sistem operasi menambah penawaran layanan baru. Yang ketiga, perbaikan.
Setiap sistem operasi memiliki fault. Fault ini ditemukan dalam periode waktu tertentu dan kemudian dilakukan perbaikan. Tentu saja, perbaikan ini dapat menyebabkan fault baru. Yang kedua, evolusi sistem operasi. Untuk memahami persyaratan yang menjadi kunci sistem operasi dan pentingnya feature sebagai utama sebuah operasi kontemporer akan sangat bermanfaat, apalagi memperlihatkan perkembangan sistem operasi selama ini. Evolusi sistem operasi dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan evolusi sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan serial. Yang kedua, sistem batch sederhana. Yang ketiga, sistem batch terprogram jamak atau multi-programmed. Yang keempat, sistem berbagai waktu atau time sharing. Masing-masing tahapan evolusi yang dimaksud di atas dapat diuraikan secara singkat. A. Pengolahan serial. Pada komputer lama, mulai akhir 1940-an hingga pertengahan 50-an, seorang programmer berinteraksi langsung dengan hardware komputer. Pada saat itu belum ada sistem operasi mesin dijalankan dari sebuah konsol yang berisi peraga cahaya, switch, beberapa perangkat input, dan printer. Program yang berbentuk kode mesin ini dimuat melalui perangkat input atau misalnya membaca kartu. B. Sistem batch sederhana. Untuk meningkatkan utilisasi, dibuat konsep sistem operasi batch. Sistem operasi batch ini atau sistem operasi pertama untuk apa saja tersebut muncul untuk pertama kalinya pada pertengahan 1950-an dan dibuat oleh General Motors untuk digunakan pada IBM 701. Selanjutnya, konsep tersebut disempurnakan dan diimplementasikan pada IBM 704 oleh beberapa pelanggan IBM. C. Sistem batch multi-program. Walau dengan menggunakan pengurutan program secara otomatis yang dihasilkan oleh sistem operasi batch sederhana, prosesor masih sering berada dalam keadaan ideal. Masalahnya adalah perangkat-perangkat I/O cukup lambat apabila dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Prosesor membutuhkan jumlah waktu tertentu untuk melakukan eksekusi sampai instruksi I/O tersebut selesai sebelum melanjutkannya kembali. D. Sistem time sharing. Dengan menggunakan multi-program, pengolahan batch dapat menjadi efisien. Akan tetapi, untuk yang jumlah banyak, sangat diperlukan suatu mode di mana pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan komputer, bahkan bagi beberapa job, misalnya pengolahan transaksi. Mode interaktif merupakan suatu hal yang penting. 3. Hasil-hasil utama. Sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Kompleksitas ini menggambarkan tantangan-tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan-tujuan kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. DENN80A berpendapat bahwa terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. A. Proses. Konsep proses sangat penting. Struktur sistem operasi ini istilah untuk pertama kali digunakan oleh para perancang musik pada 1960-an. 3 arah perkembangan sistem komputer telah menciptakan masalah dalam timer dan sinkronisasi dan yang berkontribusi terhadap yang pertama, perkembangan pertama tentang konsep proses multi-programming, batch operation, time sharing, dan transaksi real time. Seperti telah kita ketahui, multi-programming dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkat I/O. Yang kedua, perkembangan yang kedua adalah general purpose time sharing. Di sini tujuan perancangan yang utama adalah agar responsif terhadap kebutuhan pada pengguna
Dan saat ini dengan alasan biaya. Yang ketiga, perkembangan ketiga untuk transaction processing system. Dalam hal ini, sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database. B. Manajemen memori. Para pengguna membutuhkan lingkungan komputasi yang mendukung program modular dan pemakaian data yang fleksibel. Manajer sistem memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan yang efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab penting manajemen penyimpanan, yaitu yang pertama, isolasi proses. Sistem operasi harus mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data dan memori. Yang kedua, alokasi otomatis dan manajemen. Program harus secara dinamis alokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. Yang ketiga, dukungan programan modular. Pemrograman harus mampu membuat dan menghapus mode-mode program. Yang keempat, proteksi dan kontrol akses. Penggunaan memori secara bersama-sama. Yang kelima, penyimpanan jangka lama. Banyak pengguna dan aplikasi memerlukan cara menyimpan informasi dalam waktu relatif lama. C. Proteksi informasi dan keamanan. Secara umum, kita berkepentingan dengan masalah pengontrol akses ke sistem komputer dan informasi yang tersimpan di dalamnya. Sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, pengontrolan akses, berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, subsistem, dan data, serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat dalam sistem. Yang kedua, pengontrolan aliran informasi, mengatur aliran data di dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. Yang ketiga, sertifikasi, berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. D. Penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia atau memori utama, perangkat I/O, dan prosesor, dan menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses aktif. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut ini. Yang pertama, keadilan. Umumnya kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Yang kedua, responsivitas diferensial. Sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda. Yang ketiga, efisiensi. Di dalam kendala keadilan dan efisiensi, sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu respon, dan dalam kasus time sharing, mengkomodasikan pengguna secara mungkin. Struktur sistem. Untuk mengatur kompleksitas sistem komputer dan mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem operasi bertahun-tahun. Beberapa hal jelas software harus bersifat modular. Modularitas ini akan membantu dan mengorganisasikan proses pembuatan software dan membatasi pekerjaan diagnosis dan perbaikan error. Modul harus memiliki interface satu dengan yang lain dan harus dibuat sesederhana mungkin. Hal ini memudahkan pemrograman. Kita akan memasuki yang keempat, yaitu karakteristik sistem komputer modern. Kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi akan tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang telah ada saja, namun cara-cara baru dalam mengorganisasikan
sistem operasi, berbagai pendekatan dan elemen perancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Namun pendekatan dan elemen rancangan itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi yang pertama arsitektur mikrokernel, yang kedua multi-threading, yang ketiga multiprocessing simetris, yang keempat sistem operasi terdistribusi, yang kelima rancangan berorientasi objek. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.